Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Materi kami ini terkait dengan ekuitas pemilik. Yang beranggotakan saya Alia Wulandari bersama dengan teman-teman saya ada Julita, Rosiana, Khairunisa, dan Winda Divitasari. Paparan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian. Yang akan kami bahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis ekuitas pemilik, dan terakhir kami bahas mengenai pentingnya ekuitas pemilik dalam perusahaan. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian yang pertama mengenai pengertian dari ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik merupakan istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyatakan jumlah klaim kepemilikan atas aset suatu bisnis milik pemilik atau pemegang saham setelah seluruh kewajiban dilunasi. Ekuitas ini juga dimiliki oleh pemilik perorangan, persekutuan, atau perseroan. Ekuitas pemilik perorangan merujuk pada investasi dan klaim atas laba atau rugi dari seorang individu yang memiliki bisnis atau usaha sendiri. Ini mencakup modal awal yang diinvestasikan oleh individu tersebut dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Ekuitas pemilik persekutuan mengacu pada jumlah klaim yang dimiliki oleh para mitra atau anggota sebuah persekutuan terhadap aset dan laba rugi perusahaan. Setiap mitra memiliki bagian dari ekuitas berdasarkan persentase kepemilikan atau kesepakatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Sedangkan ekuitas pemilik perseroan ini mengacu pada klaim yang dimiliki oleh pemegang saham sebuah perseroan terhadap aset dan laba rugi perusahaan. Ekuitas pemilik perseroan mencakup modal yang diinvestasikan melalui pembelian saham, serta laba atau rugi yang dihasilkan oleh perseroan yang kemudian diperoleh atau ditahan oleh pemegang saham. Ekuitas pemilik terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu modal saham. Modal saham merupakan jumlah uang atau aset yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham sebagai modal awal perusahaan. Modal saham ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk saham dan memberikan pemiliknya hak kepemilikan dan kontrol atas perusahaan. Jenis yang kedua yaitu tambahan modal disetor. Merupakan jumlah uang atau aset tambahan yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham ke perusahaan setelah modal awal. Tambahan modal awal disetor dapat dilakukan untuk membiayai ekspansi, investasi, atau memenuhi kebutuhan modal perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu jenis laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari laba bersih ke perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi tetap dibiarkan di perusahaan untuk keperluan operasional atau investasi di masa mendatang. Laba ditahan merupakan akumulasi laba dari periode-periode sebelumnya. Jenis yang keempat yaitu jenis cadangan. Merupakan bagian dari laba yang disisihkan atau dialokasikan oleh perusahaan untuk tujuan tertentu. Yang kelima yaitu dividen tunggu. Jenis dividen tunggu merupakan dividen yang telah dinyatakan oleh perusahaan tetapi belum dibayarkan kepada pemegang saham. Dividen tunggu merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham dan termasuk sebagai bagian dari ekuitas pemilik hingga dibayarkan. Jenis yang terakhir yaitu modal diterima di muka. Merupakan jumlah uang atau aset yang diterima oleh perusahaan dari pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang akan diterbitkan di masa depan. Modal diterima di muka termasuk dalam ekuitas pemilik sampai saham tersebut diterbitkan. Pembahasan yang terakhir ini akan kami bahas mengenai pentingnya ekuitas pemilik dalam perusahaan. Kepentingan ekuitas pemilik dalam perusahaan yang pertama yaitu adanya modal usaha. Ekuitas pemilik akan menyediakan modal yang diperlukan untuk memulai mengembangkan dan menjalankan operasi bisnis. Modal tersebut digunakan untuk membiayai investasi, memperoleh aset, membayar karyawan, dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Peran penting yang selanjutnya yaitu pembiayaan jangka panjang. Ekuitas pemilik akan memberikan sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih stabil daripada pinjaman yang harus dibayar kembali dengan hal bunga. Ini membantu perusahaan mengurangi risiko kegagalan pembayaran atau tekanan finansial akibat beban bunga yang tinggi.
Peran penting yang ketiga, adanya perluasan operasi. Ekuitas pemilik memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi, akuisisi, penelitian, dan pengembangan, serta diversifikasi usaha. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat mengambil risiko yang lebih besar dan mengejar peluang pertumbuhan yang lebih besar pula. Kemudian, adanya kepercayaan investor dalam kepentingan perusahaan. Kepemilikan ekuitas pemilik oleh investor dapat menarik investor potensial untuk menyuntikkan modal ke perusahaan. Lalu, investor akan melihat keberadaan ekuitas pemilik sebagai bukti komitmen pemilik terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan. Pentingnya ekuitas yang kelima, adanya tanggung jawab terbatas dalam sebuah perusahaan. Dalam perseroan terbatas, pemilik hanya bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan jumlah modal yang mereka investasikan. Hal ini memberikan perlindungan kepada pemilik dari tanggung jawab pribadi terhadap hutang perusahaan yang melebihi modal yang mereka miliki. Kepentingan yang terakhir yaitu stabilitas finansial perusahaan. Pada stabilitas finansial, ekuitas pemilik cukup memberikan stabilitas finansial bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi tekanan keuangan atau masa sulit. Dengan ekuitas yang kuat, perusahaan dapat bertahan dan beradaptasi lebih baik dalam menghadapi perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Pada materi ini, kami akan memberikan satu contoh. Berikut contoh soalnya. PT Sukses Jaya memiliki modal saham sebesar 1 miliar, tambahan modal disetor sebesar 200 juta, dan laba ditahan sebesar 500 juta. Pada akhir tahun, perusahaan memperoleh laba bersih tambah sebesar 100 juta dan menarik dividen sebesar 50 juta. Hitunglah ekuitas pemilik PT Sukses Jaya pada akhir tahun tersebut. Berikut cara menyelesaikannya. Cara yang pertama, kita akan menghitung total pada ekuitas awal. Total ekuitas awal yaitu modal saham ditambah dengan tambahan modal disetor, kemudian ditambah dengan laba ditahan. Lalu kita masukin jumlah saham pada PT Sukses Jaya tersebut ke rumus. 1 miliar ditambah 200 juta tambah 500 juta. Kemudian kita jumlahkan total tersebut. Hasil dari total ekuitas awal yakni 1 miliar 700 juta. Lalu cara yang kedua, kita kurangkan perubahan laba bersih dengan penarikan dividen. Jumlah laba bersih tambahan yang diperoleh perusahaan yaitu 100 juta. Dan dividen yang ditarik sebesar 50 juta. Kemudian kita masukin pada rumus 100 juta dikurang 50 juta. Dari pengurangan tersebut kita mendapatkan hasil sebesar 50 juta. Cara terakhir, kita akan menghitung total awal dengan total perubahan. Pada cara akhir ini rumusnya yaitu total ekuitas awal ditambah total perubahan. Caranya, hasil akhir penjumlahan dari ekuitas awal kemudian kita tambah dengan hasil akhir total perubahan, yaitu 1 miliar 700 juta tambah 50 juta sama dengan 1 miliar 750 juta. Jadi, total ekuitas akhir tahun PT Sukses Jaya yaitu 1 miliar 750 juta. Sekian pembahasan materi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti atau salah kata. Terima kasih.